Halo sahabat Gizi, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari kelompok 9 Geriatri dari Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan tentang pengaruh kecemasan, stres, dan depresi terhadap pemenuhan zat gizi pada lansia. Ini adalah nama-nama mahasiswa cemerlang di balik materi yang akan kami paparkan. Yuk, tunggu apa lagi? Mari kita simak pemaparannya berikut ini. Lansia sebenarnya merupakan salah satu daur kehidupan yang terakhir, tapi seperti yang akan kita bahas, sebenarnya siapa sih itu lansia? Jadi untuk lansia sendiri, terdapat beberapa golongan seperti dari WHO itu dapat kita lihat pada layar, maupun di Indonesia sendiri terdapat beberapa golongan seperti pralanjut usia 45-59 tahun, lanjut usia 60-69 tahun, lanjut usia resiko tinggi dengan usia lebih dari 70 tahun atau usia lebih dari 60 tahun dengan masalah kesehatan. Selanjutnya ialah mengenai kebutuhan gizi lansia. Sebenarnya berapa sih kebutuhan yang diperlukan lansia sesuai anjuran dari pemerintah Indonesia per harinya? Untuk kebutuhan pada lansia sendiri dapat dibedakan menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Di sini terdapat tabel kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan per lansia per hari. Untuk selanjutnya dapat kita lihat pada layar untuk angka kecukupan mikronutrien, khususnya untuk vitamin yang dianjurkan per lansia per hari. Dan untuk tabel yang terakhir ini merupakan tabel tentang kecukupan mikronutrien juga untuk khususnya mineral yang dianjurkan per lansia per hari seperti yang dapat kita lihat pada layar. Stres pada lansia. Selanjutnya, stres pada lansia. Stres merupakan reaksi fisiologis dan psikologis yang terjadi jika seseorang merasakan ketidakseimbangan antara tuntutan yang dihadapi dengan kemampuan untuk mengatasi tuntutan tersebut. Gejala stres pada lansia yaitu timbul seperti stroke, jantung koroner, darah tinggi, ketakutan berlebihan, menangis, daya ingat menurun tajam, mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan bahkan bisa menarik diri dari pergaulan. Faktor penyebab stres pada lansia. Yang pertama, kondisi kesehatan fisik. Proses penuaan mengakibatkan perubahan atau penurunan struktur dan fisiologis pada lanjut usia, seperti penglihatan, pendengaran, sistem paru, dan persendian tulang. Yang kedua, kondisi psikologis. Kondisi psikologis lansia misalnya pengalaman, sifat, jenis kepribadian, dan cara pandang. Yang ketiga, pekerjaan. Keempat, keluarga. Dan yang terakhir, lingkungan. Stres juga dapat dipicu oleh hubungan sosial dengan orang lain di sekitarnya atau akibat situasi sosial lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kecemasan pada lansia. Nah, kecemasan dalam bahasa Inggris anxiety yang berasal dari bahasa Latin angustus yang memiliki arti kaku dan ango atau anci yang berarti mencekik. Dari kata Latin anxious yang berarti penyempitan atau pencekikan. Nah, kecemasan merupakan suatu kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Nah, ditandai dengan adanya firasat dan somatik ketegangan seperti hati berdetak lebih kencang, berkeringat, kesulitan bernafas, dan lain-lain. Nah, apa saja sih aspek-aspek kecemasan itu? Yang pertama itu ada aspek emosional, ada aspek fisik dan perilaku, serta aspek mental dan kognitif. Selanjutnya, untuk tingkatan kecemasan dimulai dari ringan, sedang, berat, hingga panik. Untuk jenis-jenis kecemasan sendiri, terdapat 3 poin, ada kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan kecemasan realistik. Untuk bentuk-bentuk kecemasan dimulai dari trait anxiety dan state anxiety. Faktor-faktor penyebab kecemasan itu yang pertama bisa dipicu oleh pengalaman negatif pribadi ataupun bisa dipicu oleh pikiran tidak rasional seperti kegagalan katastrofik, kesempurnaan, persetujuan, dan generalisasi yang tidak tepat.
Depresi pada lansia itu apa sih? Yuk simak penjelasan berikut ini. Depresi pada lansia adalah suatu masa terganggunya fungsi dalam diri manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih, serta gejala yang menyertainya. Faktor-faktornya adalah jenis kelamin, usia, status perkawinan, riwayat penyakit, dukungan sosial, serta dukungan keluarga. Gejala depresi pada lansia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gangguan afektif seperti perasaan sedih dan juga mudah menangis. Yang kedua yaitu gangguan kognitif seperti merasa tidak berguna dan juga merasa putus asa. Yang ketiga yaitu gangguan somatik seperti gangguan tidur dan juga hilangnya nafsu makan. Tingkatan depresi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, depresi ringan dengan ciri rasa sedih dan juga merasa tidak nyaman. Yang kedua, depresi sedang dengan ciri mudah menangis dan juga nafsu makan menurun. Dan terakhir, depresi berat dengan ciri pandangan kosong, perasaan hampa dan juga insomnia. Lalu kira-kira apa saja ya dampak dari stres, kecemasan, serta depresi yang dapat terjadi pada lansia? Stres yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan masalah gizi berupa kehilangan berat badan, obesitas, osteoporosis, dan anemia gizi. Stres juga diketahui dapat menyebabkan gangguan makan, baik berupa peningkatan nafsu makan maupun berkurangnya nafsu makan. Selain itu, kondisi stres yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya resistensi leptin pada lansia. Dan resistensi leptin ini dapat menyebabkan peningkatan asupan makan sehingga mengakibatkan obesitas pada lansia. Kecemasan yang tinggi pada lansia dapat menyebabkan konsumsi energi dan lemak jenuh yang meningkat. Lansia dengan kecemasan yang tinggi akan cenderung memilih untuk mengonsumsi makanan ringan yang manis dan asin, padahal makanan ringan tersebut cenderung memiliki lemak dan energi yang tinggi. Namun, apabila seorang lansia memiliki tingkat kecemasan yang rendah, maka lansia tersebut akan memilih untuk mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran, daging, serta ikan. Kejadian depresi pada lansia dan status gizi lansia sangat berhubungan. Lansia dengan status gizi yang kurang akan memiliki resiko depresi yang lebih tinggi. Dan lansia yang mengalami depresi akan cenderung menurunkan asupan makan. Penurunan asupan makan ini akan berdampak pada status gizi lansia, terutama energi dan protein. Kurangnya asupan energi dan protein pada lansia dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan perubahan tingkah laku yang terjadi seperti perubahan tidur dan latihan fisik. Seseorang dengan keadaan depresi cenderung akan melupakan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makan, kebersihan diri, serta beristirahat. Setelah membahas stres, cemas, dan depresi pada lansia, bagaimana sih solusi pemenuhan gizi lansia pada kondisi tersebut? Secara umum, solusi pemenuhan kebutuhan gizi pada lansia yaitu dengan memberikan dukungan secara sosial dan juga emosional dari keluarga serta orang terdekat untuk menghindarkan lansia dari kesepian dan kurangnya motivasi. Kemudian mengonsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang seperti mengonsumsi makanan beragam dan tinggi zat gizi serta jumlah kalori yang disesuaikan. Kemudian membiasakan mengonsumsi makanan sumber kalsium, dapat berupa ikan dan juga susu. Kemudian membiasakan banyak mengonsumsi makanan berserat, tetap meminum air putih sesuai kebutuhan, dan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Selanjutnya, tetap melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh. Para pendamping atau keluarga lansia disarankan untuk mengatur jadwal makan yang teratur dan memasakkan makanan sesuai dengan kondisi lansia tersebut. Misalnya dalam bentuk makanan dapat berupa cair, saring, lunak, dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatan sehari-hari dapat diisi dengan hobi serta menghindari waktu luang yang panjang dan berpikiran negatif yang akan berujung pada stres, depresi, dan juga cemas. Lansia yang mengalami depresi, stres, dan kecemasan cenderung akan mengalami kurangnya nafsu makan yang akan berakibat pada penurunan berat badan lansia tersebut. Nah, hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memakan dalam jumlah kecil namun frekuensi lebih sering. Misalnya dapat makan setiap 2 hingga 3 jam sekali
Lalu, makan lebih banyak saat nafsu makan lansia sedang baik. Makan snack sebelum tidur, misalnya yogurt atau crackers. Memakan makanan favorit, namun memilih makanan selingan padat gizi seperti milkshake, smoothies, atau meal replacement. Karena setiap gigitan itu bernilai, maka pilihlah makanan yang padat zat gizi. Yang terakhir adalah menghindari rokok karena dapat menurunkan nafsu makan serta mengurangi rasa dari makanan tersebut. Lansia yang tinggal sendiri serta mengalami depresi, stres dan kecemasan cenderung akan malas atau kurang motivasi untuk makan dan memasak makanannya. Hal ini dapat berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan gizi lansia. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan ini diantara lain, pertama, pilihlah resep yang simpel, cepat dibuat dan hanya membutuhkan sedikit bahan makanan. Kedua, siapkan makanan saat sedang mempunyai banyak energi, misalnya memotong sayuran di pagi hari. Ketiga, memasak sebelum waktu makan. Keempat, pilihlah makanan ready to eat atau frozen food yang sehat. Kelima, pindah ke tempat di mana ada yang menyiapkan makanan. Selain itu, keenam dapat dilakukan dengan delivery makanan. 7. Sharing memasak bersama teman. 8. Siapkan tempat yang nyaman untuk makan. 9. Makan di luar atau sambil menonton TV, mendengarkan radio, atau membaca buku. 10. Makan di restoran. Dan ke-11. Makan bersama teman, keluarga, ataupun orang terdekat. Selanjutnya adalah solusi pemenuhan kebutuhan gizi lansia khusus zat mikro. Solusi pemenuhan zat gizi pada lansia khususnya untuk zat gizi mikro ialah dengan memperbanyak konsumsi sayuran hijau, serealia, biji-bijian, susu, dan buah-buahan. Nah, untuk memenuhi mikromineral seperti magnesium, kalium, besi, zinc, dan kalsium. Suplementasi sesuai anjuran dan konsultasi dengan tenaga kesehatan juga dapat dilakukan untuk pemenuhan zat gizi. Seperti contoh suplementasi asam folat dengan dosis tertentu pada lansia dapat mencegah penurunan fungsi kognitif. Lalu mengonsumsi pangan hewani seperti susu dan ikan teri untuk meningkatkan asupan kalsium pada lansia. Aktivitas ringan pada luar ruangan juga dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga lansia dapat terpapar sinar matahari untuk biosintesis vitamin D di kulit. Sekian pemaparan tentang pengaruh kecemasan, stres, dan depresi terhadap pemenuhan zat gizi pada lansia dari kelompok 9. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya sahabat gizi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat semua.